Saya akan langsung ke Pak Gufroni terlebih dahulu. Sebagai perwakilan dari masyarakat sipil, Anda bersama dengan teman-teman yang lain seperti Pak Abraham Samad, kemudian Pak Saididu, dan kemudian dari PBHI melaporkan dua nama, Sugianto Kusuma dan juga Pak Jokowi ke KPK. Sebelumnya dari PP Muhammadiyah sudah melaporkan ke Barreskrim Polri, begitu ya. Ada beberapa nama yang dilaporkan. Saya ingin tanya, apa dasar laporan Anda, Pak Gufroni? Ya, tentu yang pertama kami sampaikan bahwa betul pada tanggal 17 Januari 2025 kami telah menyampaikan pengaduan resmi ke Mabes Polri, tentunya bersama 9 lembaga lainnya. Ada LBH Jakarta, PBHI, ada Walhi dan yang lainnya. Terkait dengan adanya pagar laut yang panjangnya 30 km. Kemudian kami juga coba cari informasi. Siapa sih sebetulnya dalang di balik pemagaran laut? Akhirnya kita coba dari sosial media yang beredar. Dari sosial media itulah kemudian kami sampaikan ke Mabes Polri dugaan nama-nama yang dianggap ikut andil dalam persoalan pemagaran laut. Itu di Barreskrim adalah soal pidana umumnya, Mbak. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami memang bersama dengan tokoh para pimpinan KPK mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan kami diterima oleh komisioner KPK di sana. Kami sebenarnya bukan lapor ya. Sekali lagi ini adalah pengaduan sifatnya, tinggal sebetulnya kita minta agar KPK melakukan investigasi menyeluruh tentang proyek PSN PIK 2 yang ditengarai syarat praktek-praktek suap gratifikasi melibatkan banyak pejabat gitu ya, termasuk nama-nama yang sudah disampaikan ke Komisi Pemberantasan KPK yang lalu. Jadi tapi dasar buktinya apa yang Anda sertakan ke Barreskrim maupun ke KPK? Ya, jadi memang itu adalah ada satu berkas yang memang tapi kita belum serahkan. Jadi kita baru hanya sebatas minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk coba dong investigasi. Jadi mendorong KPK. Tapi belum ada buktinya yang Anda serahkan. Belum diminta. Yang setahu kami kemarin penjelasannya adalah KPK sebetulnya tanpa ada pengaduan kami pun mereka sudah membentuk tim melakukan telaah ya. Jadi KPK akan melihat dari seluruh faktor ya, tidak soal HGB saja, tidak soal pagar laut, tapi banyak hal yang nanti mungkin KPK akan telusuri apakah ada dugaan praktek-praktek korupsi enggak di dalam proyek PSN PIK 2 ini. Yang menarik bahwa teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil dan juga Anda melaporkan Pak Jokowi dan juga Pak Aguan. Kenapa kemudian dua orang ini yang dilaporkan? Apa kaitannya? Secara implisit memang ini kan terkait dengan penetapan proyek PSN, Pak, ya kan, proyek strategis nasional PIK 2 di mana di situ Jokowi yang menandatangani itu. Pada bulan Maret 2024. Betul. Maka karena kita lihat bahwa PSN PIK 2 ini juga banyak masalah gitu ya, terkait dengan pembebasan lahan, terkait dengan HGB palsu, maka kami melihat bahwa indikasi praktek-praktek koruptif itu akan ada gitu. Maka kami melihat ada dugaan aliran-aliran uang itu. Pertanyaannya kenapa tidak dilaporkan dulu-dulu, kenapa baru dilaporkan sekarang? Itu kan proyek ditandatangani Pak Jokowi Maret 2024. Kenapa tidak dilaporkan dari dulu-dulu? Apakah karena menunggu Pak Jokowi sudah nggak berkuasa lagi? Saya kira momentumnya tepat di tahun ini ya, sehingga kita bisa menyampaikan data secara lebih komprehensif. Karena memang kasus PSN PIK 2 ini kan masalahnya makin lama makin banyak, makin menumpuk, maka dari situ kita melihat bahwa ini banyak persoalan terkait dengan PSN PIK 2. Maka tentu kita harus mengambil langkah untuk supaya kita minta KPK untuk membereskan soal ini. Apakah ada praktek suap, gratifikasi, korupsi dan yang lainnya. Jadi melaporkan Pak Jokowi ada dugaan gratifikasi terhadap Pak Jokowi dalam penetapan PSN itu. Itu nanti kewenangan KPK untuk menelusurinya. Ya, tapi dugaan yang dilaporkan itu berarti. Ya, karena kan bagiannya gratifikasi dan TPPU. Ya, bisa jadi. Tinggal nanti KPK ungkap itu semua. Saya mau ke Pak Muanas ya. Sebagai perwakilan dari PT Agung Sedayu, bagaimana kemudian perusahaan Anda merespon laporan hukum yang masuk ke dua institusi, tiga Barreskrim, kemudian Kejaksaan Agung dan juga KPK. Tapi yang paling eksplisit adalah yang di KPK. Di situ ditulis bahwa pemilik saham Anda, Pak Aguan dan juga Pak Jokowi itu dilaporkan karena ada dugaan kong kali kong lah permainan pada saat penetapan PSN Tropical Coastline itu pada bulan Maret 2024.
Ya, pertama yang perlu saya sampaikan agar ini kemudian publik menjadi jelas. Ya, semua saya yakin yang hari ini berbicara soal masalah PSN yang akan dikelola oleh PIK 2 ini ya, Tropical Coastland ya, Ecotourism itu 80% dia nggak paham. Oke, Saya percaya itu karena tadi misalnya dari penjelasannya yang disampaikan oleh Bang Gufron itu menyatakan bahwa PSN itu ada HGB-nya tidak jelas, pembebasan terjadi pembebasan lahan, itu menunjukkan bahwa Bang Gufron sendiri nggak paham terhadap PSN. PSN itu adalah tanahnya punya pemerintah, hutan lindung, yang akan 1.700, iya, di situ tidak ada penduduk, tidak ada pemukiman, tidak ada transaksi jual beli, tanahnya punya pemerintah. Bagaimana ada konflik sengketa lahan? Nah itu ya, berbeda dengan proyek PIK. Nah, yang kemudian menjadi persoalan, banyak orang menyebarkan hoax di media sosial dengan membuat konten-konten ya yang beredar itu, memproduk untuk menyesatkan opini publik seolah-olah bahwa proyek PIK ini yang di PSN-kan untuk bangun perumahan. Sehingga ini kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Kok properti industri properti untuk bikin rumah di PSK oleh negara. Nah itu yang kemudian menjadi persoalan dan itu terus bergulir. Jadi saya luruskan, berarti proyek PSN Tropical Coastland dengan PIK 2 adalah dua hal yang berbeda ya? Bahwa mereka berdampingan iya? Iya. Dan itu dua hal berbeda. Dan kalau yang proyek PIK, kalau proyek PIK dikerjakan oleh PIK. Oleh PIK. Yang PSN ini dikelola oleh PIK untuk ya tujuannya merehabilitasi lingkungan dengan memperbaiki mangrove. Mangrove-nya sudah hancur, sudah rusak karena abrasi, karena rob. Sekarang itu tinggal sisa 91 dari 1.500. Mau dibalikin lagi nih jadi 500 rehabilitasi lingkungan. Kemudian yang kedua untuk kegiatan wisata, bukan perumahan. Wisata kuliner, wisata agama, wisata macam-macam untuk membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah. Bukan untuk industri perumahan. Itu yang paling penting ya. Nah jadi PSN itu dan PSN hari ini belum dikerjakan. Dananya pun pakai uang swasta 40 triliun. Jadi itu pembiayaan PSN itu nggak pakai anggaran negara. Makanya kemudian menjadi persoalan. Pakai anggaran? Pakai anggaran swasta. Full dibiayai oleh PT Agus Dayu. Iya, dan itu belum dikerjakan. Nah pertanyaan sekarang gimana korupsinya? Belum dikerjakan. Tapi dan tadi Anda mengatakan bahwa ini kira-kira itu. Tapi Anda mengatakan bahwa ini tanah negara. Yang kemudian milik perhutani tanahnya. Milik perhutani. Kemudian bisa muncul sertifikat itu bagaimana? Sertifikat itu nggak ada di situ. Yang kita omongin berarti bukan PSN. Yang kita omongin berarti proyek PIK. Karena pembebasan lahan, pembelajaran lahan untuk proyek PIK yang bangun perumahan ini, mekanismenya ada melalui jual beli gitu loh. PSN itu tanah negara, milik perhutani yang kemudian dipercayakan kepada swasta, sistem partnership untuk merehabilitasi lingkungan dan kemudian untuk membangun. Itu yang kemudian dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil bahwa ada tudingan permainan antara Pak Aguan dengan Pak Jokowi dalam penetapan PSN Tropical Coastland pada bulan Maret 2024. Itu responnya bagaimana? Nah kalau itu kan berarti produk hukumnya surat keputusan. Bukan korupsi dong, tapi tata usaha negara, silakan. Ya kan? Kalau kemudian itu dianggap sebuah tindak pidana korupsi, bagaimana bisa PSN-nya belum dikerjakan, sementara anggarannya dari swasta? Gimana korupsinya? Kira-kira? Kalau kemudian persoalan penetapannya, karena itu lahir dari Menteri Perekonomian pada tahun Maret, itu kan terbit 2024, berarti kita sedang mempersoalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Jadi itu salahnya pemerintah ya, yang mengeluarkan kebijakan PSN itu? Bukan salah pemerintah. Kan pemerintah yang menetapkan Jadi PSN. kalau kemudian itu dipersoalkan, ada ruangnya melalui mekanisme tata usaha negara. Paham nggak maksudnya Mbak? Baik, dibawa ke PT UN. Dibawa ke PT UN. Jadi bukan ranah pidana maksudnya kan? Tapi ini akhirnya perusahaannya dilaporkan. Pak Aguan dilaporkan bersama dengan Pak Jokowi. Responnya gimana dari PT Agus Dayu? Ya tadi kan pengaduan, belum resmi. Artinya dari sisi pelapor pun nggak yakin juga. Karena belum buktinya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Banyak teman saya yang meminta saya untuk meluruskan fitnah tentang pagar laut atau menceritakan tentang pagar laut. Banyak sekali. Ya. Sebenarnya saya sudah lama ingin bikin VT ini. Cuma saya pikir kok kayaknya sudah banyak yang menjelaskan. Harusnya sudah clear, ya kan? Sudah clear, sudah selesai. Dan sudah ketahuan itu, ya ujung-ujungnya bagaimana. Cuma ketika saya menganalisa kasus ini, ya seperti ini. Pada saat mencuatnya kasus pagar laut ini ke publik, kemudian menjadi isu yang sangat masif disebarkan oleh pembenci, maka otomatis pemerintah mau tidak mau harus turun tangan menyelesaikan ini. Lalu dibentuklah tim untuk mencari tahu kasus pagar laut ini.
Kalau di antara aparat-aparat tersebut semuanya netral, tidak memihak, karena memang ingin mencari tahu kebenaran, sudah pasti kasus ini akan cepat selesai. Kenapa? Karena tinggal panggil lurahnya. Kenapa sih bisa sampai ada pagar sejauh 30 km? Kenapa bisa sampai muncul sertifikat di laut itu? Ceritanya bagaimana? Kemudian bisa juga kan mencari tahu dari bupatinya. Ini kan area dia gitu. Misalkan nih, saya bupati, saya dikasih area pinggir laut yang sekarang menjadi PIK 2. Tentunya saya tahu dong sejarah itu. Kenapa bisa jadi PIK 2? Saya pasti tahu dong. Masa saya nggak tahu kalau ditanya? Oh nggak tahu saya, nggak tahu saya itu. Aneh. Harusnya bupati dipanggil dan disuruh menceritakan itu. Selesai. Sayangnya apa? Banyak orang yang mengganjal klarifikasi dari kasus pagar laut ini. Banyak yang mengganjal. Banyak juga yang menggiring opini supaya nanti opini yang tersebar di publik bahwa Pak Jokowi terlibat dalam kasus pagar laut. Ini masalahnya. Pemerintah sampai menurunkan TNI untuk mencabut pagar bambu itu, ya. Kemudian Kejaksaan Agung turun tangan untuk menyelidiki. Ya sampai segitunya. Ini kan menghabiskan biaya negara yang sangat besar, ya kan? Kenapa negara mau melakukan itu? Untuk apa? Untuk menyetop isu ini. Ya. Karena kalau pemerintah diam saja, dianggap pemerintah tidak bertanggung jawab. Oh Jokowi itu harus tanggung jawab loh. Jokowi sudah pensiun. Sudah pensiun, dan ketika beliau pensiun, ya, membuat laporan ke DPR MPR, pertanggungjawaban beliau memerintah Indonesia selama 5 tahun, tidak ada yang membantah. Laporan beliau diterima semua dengan baik. Ya, kerja keras beliau selama 5 tahun diakui oleh wakil rakyat. Kemudian beliau pensiun dengan mulus, kok tiba-tiba ada orang yang berteriak adili Jokowi, dan mencari-cari kasus-kasus agar Pak Jokowi bisa diadili. Ini kan aneh. Kalian ini tidak punya kewenangan seperti kewenangan wakil rakyat di DPR. Kenapa kalian menginginkan Pak Jokowi diadili? Kalau saat ini Pak Jokowi diadili, ya artinya DPR RI waktu menerima laporan pertanggungjawaban Pak Jokowi tidur semua. Wakil-wakil rakyat tentunya tidak mau sampai Pak Jokowi diadili, karena mereka sama juga menepuk mukanya pakai kotoran. Karena jelas-jelas bahwa laporan pertanggungjawaban Pak Jokowi itu sudah mereka terima. Dan selama 10 tahun ini, mereka selalu menyelidiki kalau ada isu tentang Pak Jokowi. Keterlibatan beliau dengan Mara 9, dengan proyek ini, proyek itu, mereka selalu menyelidiki. Dan tidak ketemu bahwa Pak Jokowi terlibat dalam berbagai proyek. Bahkan sampai pagar laut, Pak Jokowi tidak terlibat. Dan orang yang teriak-teriak, adili Pak Jokowi, pagar laut lah, jual laut, dengan sertifikat lah, aduh. Itu adalah fitnah, gitu loh. Cuma kalau mau dibilang fitnah, tanpa menjelaskan bahwa itu fitnah, gimana gitu? Mereka tetap saja bilang Pak Jokowi menjual laut, Pak Jokowi mengeluarkan sertifikat. Sementara mereka tidak paham sertifikat itu yang mengeluarkan siapa? Lurah. Giriknya yang mengeluarkan lurah. Ya. Kemudian tahun 2023 dikeluarkan surat SHM-nya. Oleh siapa? Ya tanyakan saja. Oleh siapa yang mengeluarkan? Tanya dong kecamatannya itu. Ya. Kenapa Pak Jokowi disalahkan? Pada saat Pak Jokowi punya program membagi-bagi sertifikat kepada rakyat atas tanahnya yang sudah digarap, yang sudah ditempati, yang sudah dimiliki, kemudian diberikan sertifikat, itu bukan Pak Jokowi yang bikin sertifikatnya. Pak Jokowi hanya memerintahkan agar masing-masing kelurahan mengeluarkan sertifikat untuk tanah yang diklaim oleh rakyat. Karena selama ini sudah digarap dan sudah ditempati. Lalu dibuatkan sertifikat. Itu bukan Pak Jokowi yang bikin. Apakah itu proyek Pak Jokowi? Pak Jokowi keluarin sertifikat. Kemudian ketika ada sertifikat pagar laut itu, kalian, Pak Jokowi kan keluarin sertifikat untuk masa bukan berarti dia nih. Enggak begitu. Karena kalian tidak tahu sistem kerja pemerintah. Sehingga kalian percaya omongan-omongan dusta dari Said Didu dan kawan-kawannya itu. Ya. Itu sulit menjelaskan pagar laut ini, sulit. Kalau mereka mindsetnya seperti itu sulit, ya. Karena mereka mindset Said Didu, pembenci, yang kecewa tanahnya tidak dibayar, yang kecewa tanahnya tidak masuk ke proyek PIK 2, sehingga sekarang tanahnya nganggur, nggak laku. Kalau boleh saya bercerita tentang pagar laut ini, dulu itu ya di tahun 80-an, saya sering diajak bapak saya ke Muara Baru, kemudian ke Muara Angke, untuk apa? Untuk nengokin kapalnya. Bapak saya punya 5 kapal ikan. Yang setiap bulan itu beroperasi menangkap ikan ekor kuning. Bapak saya punya 5. Jadi dulu tuh saya sering diajak ke Muara Angke, ke Muara Baru, kemudian saya sering jalan-jalan di pinggir-pinggir pantai itu dan melihat banyak pagar laut. Itu tuh saya tanya, Pak itu apa itu kok dipagar-pagerin? Kayak rumah kita aja dipagerin ya. Itu buat nambak udang, membudidayakan rumput laut. Itu sebenarnya itu ya. Jadi sudah hal biasa kalau di pinggir pantai nelayan nancepin bambu. Biasa. Ya. Nah, kasus pagar laut yang ada di area PIK 2 itu, ya, itu sebenarnya sama kasusnya dengan yang saya lihat waktu tahun 80 itu. Ya. Hanya saja pagar laut yang ada di PIK 2 itu ada sebagian yang dibuat oleh pihak pengembang PIK 2. Ketika pengembang memenangkan tender untuk mengelola PIK 2, maka dia punya hak untuk membuat batas laut mana yang menjadi hak mereka, sehingga tidak boleh dimasuki oleh nelayan
sembarang nelayan tidak boleh masuk situ, maka dibikin batas. Hanya saja memang ini lagi diselidiki apakah benar pembatasan itu punya legalitas atau tidak. Kemudian muncul, oh iya itu sudah keluar kok SHM-nya. Yang dibatasin laut 30 km itu sudah ada SHM-nya. SHM apa? SHM dikeluarkan tahun 2023. Muncul tuh asumsi, oh jangan-jangan Jokowi ini yang ngeluarin nih. Jadi mereka hanya berdasarkan asumsi. Ya, sementara lagi diselidiki, saya tidak berani bicara. SHM itu dalam rangka apa dikeluarkan? Saya hanya bisa bercerita tentang pagar laut yang saya lihat di tahun 80. Bahwa itu adalah tambak udang dan pembudidayaan rumput laut. Itu besar di tengah laut. Dipagerin kayak pager gitu. Kenapa dipagerin ya? Supaya nelayan yang nyari ikan nggak ke situ. Karena itu udah menjadi tambaknya nelayan. Nelayan udah punya hak. Yang dia bikin tambak itu udah ada haknya. Mungkin dia bayar ke kelurahan atau apa, nggak tahu ya. Dulu itu begitu. Sistemnya gimana, kepemilikannya itu legal atau ilegal, saya nggak tahu. Pokoknya mereka bikin pagar untuk membatasi dari nelayan-nelayan itu. Supaya nelayan-nelayan itu nggak nyari ikan dulu. Karena itu gue punya gue ini tambak gue. Lu kalau nyari jauhan sono. Nah, dijagain dengan pagar bambu. Jadi ini sebenarnya hal lumrah yang dibesar-besarkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau runut lagi ke belakang tentang PIK 1 dan PIK 2. PIK 1 ini adalah proyek reklamasi di era Bapak Ahok. Sebenarnya PIK 1 ini ketika dilakukan reklamasi, ya, ditimbun oleh pasir, itu pasirnya ngambilnya ya di PIK 2, di area PIK 2 situ. Diambilin tuh pasirnya untuk bikin reklamasi di PIK 1. Tapi tidak berlanjut karena apa? Karena didemo oleh pendukung Anies Baswedan. Dianggapnya ini reklamasi merusak lingkungan lah, apalah. Dan itu menjadi programnya Anies Baswedan supaya menang menjadi gubernur DKI. Akhirnya apa? Batal reklamasi. Tapi ada pulau yang sudah jadi. Pulau C, D, sama G kalau nggak salah. Ada 3 pulau yang sudah jadi, yang sudah berhasil direklamasi. Pak Anies tidak bisa membatalkan karena sudah jadi. Sudah keluar surat izinnya. Sehingga Pak Anies harus mengeluarkan IMB. Sebanyak 1000 IMB dikeluarkan oleh Pak Anies atas pulau yang sudah jadi itu. Kalau kalian mau tahu ya. Karena Pak Anies nggak bisa melakukan apapun. Nggak bisa mengobrak-abrik pulau itu. Dikembalikan lagi pasirnya gitu ke sono gitu. Tadi dapat di mana lo pasir lo balikin sono. Jadiin laut lagi nggak bisa. Karena ini proyeknya sudah memakan uang triliunan waktu itu. Ya. Karena proyek di PIK 1 ini pulau-pulau yang ada 13 pulau itu batal, akhirnya dipindah ke PIK 2. Ya. Terjadilah transaksi gimana kalau pindah ke PIK 2. Karena sudah terlanjur dia menang tender untuk bikin reklamasi, ternyata dibatalin sepihak oleh Anies Baswedan ketika menjadi gubernur dan nggak mau rugi dong. Saya udah keluar duit banyak nih. Masa dibatalin begitu aja? Ini saya bikin di pinggir pantai yang lain deh. Nggak mau masuk area Jakarta, kalau Jakarta nanti didemo lagi. Bikinlah dia ke area Tangerang. Di PIK 2. Jadi di situ. Dan sekarang sudah bagus. Sayangnya di situ ada tanah Said Didu. Ya, yang membuat Said Didu teriak-teriak. Walaupun Said Didu sudah menjelaskan, saya bukan orang itu yang berbantah, karena ini zolim terhadap. Kenapa Said Didu begitu ngotot ingin seluruh rakyat Indonesia mengetahui tentang reklamasi yang terjadi di PIK 2, bahwa itu sudah mencuringi rakyat? Karena apa? Dia melanjutkan demo yang ada di PIK 1 waktu itu. Dia ingin PIK 2 juga dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Dia membawa suara dari investor-investor yang kalah tender dengan aguan. Ya. Nah, namanya persaingan bisnis. Ya, persaingan bisnis ini, teman. Sebenarnya adalah persaingan bisnis. Akhirnya apa? Menyangkut pautkan Pak Jokowi. Karena sekalian setelah menjatuhkan aguan, sekalian jatuhinnya Jokowi sekalian. Mereka lupa bahwa Tempo pernah membuat headline katanya aguan membocorkan rahasia bahwa IKN itu investor bohongan. Dengan kata lain, aguan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Lalu sekarang aguan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Gimana kalian itu? Kemarin mendukung aguan, sekarang membenci aguan dan mengait-ngaitkan Pak Jokowi. Ketika kalian mendukung aguan, kalian menjatuhkan Pak Jokowi. Ketika kalian sekarang menjatuhkan aguan, menjatuhkan juga Pak Jokowi. Gimana sih? Pak Jokowi kok di sana digencet, di sini digencet. Terlaluan kalian. Zolim.